yang tidak kalah penting di sini yaitu asesor guru penggerak. Agar kita mengetahui apa dan bagaimana proses seleksi guru penggerak ini, maka di sini kami juga menghadirkan pembicara yang merupakan asesor guru penggerak, yaitu Ibu Petri Priani STMPD dari SMA Negeri 12 Banyuasin Palembang dan Bapak Ito Dwi Budiarti MPD dari SMA Negeri 2 Kediri Jawa Timur. Nah, kami persilahkan lebih dahulu kepada ini menit ke 1 jam 17 ya. Suara saya terdengar tidak ya? Dengar, Bu. Iya, soalnya di sini tiba-tiba hujan lebat, deras, itu kan mati lampu dan kondisi yang luar biasa sekali. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam pendidikan, salam rukim bagi Bapak Ibu guru kimia di seluruh tanah air Indonesia. Perkenalkan, saya Ibu Petri Priatni, biasa dipanggil Ibu Petri. Mohon maaf kondisinya karena sedang hujan lebat, biasanya gangguan ke sinyal. Semoga tetap jelas ya suara saya Bapak Ibu. Peran saya adalah lebih dari 13 tahun saya mengajar kimia di SMA Plus Negeri 2 Banyuasin 3 yang kini berganti nama menjadi UPT SMA Negeri 12 Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Setiap hari saya juga sedang kuliah reguler di S3 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Saya juga berperan sebagai asesor guru penggerak sejak 17 Juli 2020, SK resmi dari Dirjen GTK. Itu pun melewati tahap seleksi sejak bulan Mei. Kan perekrutan asesor itu mulai bulan Mei 2020 ya Bapak Ibu, saat beredar edaran akan menerima asesor program guru penggerak gitu kan di bulan Mei, seleksinya dengan portofolio berkas prestasi. Saat itu prioritas utamanya kan adalah Widya Iswara dan Widya Prada yang terekrut sebagai asesor, lebih dari 300. Kemudian di akhir itu ternyata asesor boleh dari guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi. Akhirnya kami memasukkanlah berkas seleksi dan terpilihlah 174 guru, kepala sekolah, dan pengawas berprestasi dari seluruh Indonesia. Dan saya satu-satunya dari Provinsi Sumatera Selatan gitu saat mulai bertugas di bulan Juli 2020. Jadi sudah setahun ya saya bertugas sebagai asesor. Awalnya itu adalah asesor program guru penggerak. Nah, program guru penggerak sudah dijelaskan oleh narasumber terlebih dahulu. Nah, sekarang pemerintah meluncurkan yang namanya program sekolah penggerak. Kami 350 lebih asesor angkatan pertama, gitu kan kalau asesor itu kan seleksinya di angkatan pertama, saya lulus di bulan Juli. Kalau Pak Ito, dia asesor angkatan kedua yang menilai dan menyeleksi, nanti dia pengajar praktik, fasilitator. Kalau yang angkatan pertama, guru penggerak. Jadi seluruh calon guru penggerak dinilai oleh asesor angkatan pertama, dan saat ini kami masuk ke dalam asesor program sekolah penggerak. Tugasnya menilai seluruh kepala sekolah, calon kepala sekolah penggerak gitu kan. Karena sudah selesai kemarin 111 kabupaten kota di seluruh Indonesia sudah kami nilai gitu, sudah diumumkan. Terpilihlah 2.500 kepala sekolah yang akan menjalankan program sekolah penggerak MOU nanti dengan Kemendikbud. Nah, kalau kepala sekolahnya sudah terpilih, maka seluruh elemen di sekolah itu akan menjadi guru penggeraknya gitu, karena kuncinya di kepala sekolah. Sekarang saya izinkan saya share screen walaupun agak susah kondisinya. Saya tidak, ini ada apa ya? Cancel aja ya. Kalau saya coba ini, mungkin Bapak Ibu sudah melihat di bagian, nggak bisa ya ternyata share. Saat sudah kemarin webinar dengan Kemendikbud, ini perkenalkan profil singkat dari saya, dari Ibu Petri. Di sini, ini sudah dibahas apa sih program sekolah penggerak itu, gitu kan? Ini sudah di launching sejak bulan April 2021 dan sudah merekrut 111 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nanti ini pasti sudah ada di website Kemendikbud. Saya jelaskan kembali mengenai
Apa itu program sekolah penggerak? Sekarang sedang gencar-gencarnya seleksi pelatih ahli. Mohon maaf jam 1 tadi bertepatan dengan saya membelah diri sebagai asesor, juga ada pembekalan sebagai asesor untuk menilai pelatih ahli dan tata cara menyeleksi. Jadi kalau Bapak Ibu yang berminat berada di kawasan 111 kabupaten kota bisa mengikuti seleksi pelatih ahli. Ini lumayan menjanjikan gitu kan, honornya sangat signifikan. Karena harus memantau sekolah-sekolah penggerak yang terpilih. Dia harus melatih gitu kan. Harus melatih bagaimana pelaksanaan. Jadi sesuai arahan Kemendikbud seperti Mas Menteri sudah sampaikan bahwa yang namanya visi pendidikan Indonesia itu harus mewujudkan pada Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian dengan profil pelajar Pancasila atau yang dikenal P3. Ilmu ini lebih banyak didapatkan oleh guru penggerak. Jadi kalau yang namanya asesor tidak menerima yang namanya model bagja seperti tadi dijelaskan oleh Ibu Novitalia, dijelaskan oleh Ibu Lumurniasi itu, walaupun setiap hari itu ini kita perlukan dalam pengajaran kimia di kelas gitu ya. Jadi sekolah penggerak itu akan menjadi katalisator. Kalau kita kimia pasti tahu katalis itu zat yang mempercepat laju reaksi. Jadi sebagai katalis untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa. Jadi apa sih maksud merdeka belajar itu? Merdeka belajar itu arahnya kepada bagaimana kita memanusiakan manusia. Jangan hanya guru yang menjejalkan ilmu pengetahuan kepada siswanya, tetapi tidak melihat kompetensi yang dimiliki oleh siswanya. Jadi memerdekakan siswa kita, sehingga siswa kita itu memiliki kompetensi, gitu kan, dan berkarakter Pancasila. Tidak jauh dari 4C, dari kompetensi kecerdasan abad 21, bagaimana program sekolah penggerak ini nanti akan bertransformasi, gitu kan, kepada seluruh sekolah. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Katanya cerita Pak Zulpan tadi di angkatan pertama Sumatera Utara tidak ikut, hanya 2 orang. Tenang, nanti akan ada sampai ke angkatan ke-6 untuk seleksi program guru penggerak, dan sekolah penggerak pun dibuat secara bertahap. Sekarang misalnya tahap 1 gitu kan, nanti berlanjut dengan ke tahap 2 hingga tahap berikutnya. Jadi ini bisa Bapak Ibu pelajari sendiri, karena apa itu profil belajar Pancasila, kita mengajarkan kimia itu bagaimana menanamkan pendidikan karakter, bagaimana kita menguat di sekolah itu bisa mengarahkan ke siswa ke paradigma baru gitu kan. Jadi saya tidak terlalu mengarahkan kepada PPT karena arahnya ke berbagi ini kan, sharing. Mohon maaf kalau saya tidak bisa membagikan tips, trik ataupun memberikan kisi-kisi dalam penilaian. Mungkin yang angkatan 1 sangat ingat yang terjadi di awal seleksi dulu. Bu Petri sangat tenar dengan begitu membuat tips lolos seleksi guru penggerak. Begitu launching ke channel YouTube Petri jam 7 malam, kurang dari 2 jam sudah lebih dari 3.500 ditonton oleh guru. Nah, saat itu jam 11 malam, Bu Petri langsung dapat teguran ditelepon oleh Kemendikbud. Ibu langsung take down. Asesor dilarang membocorkan rahasia penilaian. Asesor dilarang memberikan tips penilaian. Asesor dilarang memberikan trik penilaian. Jadi ini memang ketentuan dari kami sebagai tugas sebagai asesor. Kami menilai berdasarkan kompetensi yang dimiliki, baik itu guru, kepala sekolah, pengawas ataupun calon pelatih gitu kan. Kami menilai berdasarkan kompetensi. Saat dulu diperdebatkan, guru tidak layak menjadi asesor. Itu yang dipertentangkan oleh para Widya Iswara dan Widya Prada. Katanya guru tidak layak menjadi guru. Itu asal mula di bulan Juli itu, sebelum asal mula muncul ada asesor dari kalangan guru. Tapi alhamdulillah kami lolos seleksi dengan kemudian seleksi beberapa dari pemberkasan, administrasi, portofolio sampai ke hingga targeted selected interview untuk bagaimana menjadi seorang asesor hingga dinyatakan certified, sehingga punya sertifikat sebagai seorang asesor. Akhirnya kami punya wewenang untuk menilai bagaimana kemampuan calon guru penggerak ataupun kepala sekolah penggerak itu ya. Karena kompetensi sebagai seorang asesor ini diakui, certified, jadi bukan hanya menilai guru penggerak, jadi menilai kepala sekolah dan sekarang adalah pelatih ahli gitu kan. Jadi sangat menjanjikan. Pelatih ahli ini tidak harus guru di sekolah, boleh guru les, boleh dosen, boleh yang sudah pensiunan mau ikut. Infonya itu kabarnya bisa royaltinya itu sangat tinggi karena harus menilai sampai 5 sekolah dalam satu kabupaten yang dinaungi oleh pelatih ahli gitu kan. Nah, kami sedang menyiapkan untuk seleksi pelatih ahli ini.
proses pendaftaran sekarang sedang berlangsung sampai ke tanggal 2 Juni kan. Nanti baru tugas asesor itu apa? Kalau seperti kami ini tugasnya menilai, mulai dari menilai esai, menilai kemampuan Bapak Ibu mengajar di kelas itu seperti simulasi mengajarnya. Kalau pelatih itu yang dinilai bukan simulasi mengajar, tapi melatih bagaimana melatih kepala sekolah nantinya. Kemudian bagaimana wawancara, kompetensi yang dimiliki gitu kan. Jadi asal mula targeted selected itu kan untuk menilai dan mewawancarai kandidat di posisi apapun. Sebenarnya kalau sudah punya kompetensi sebagai asesor, bisa menjadi asesor di BUMN, di Pertamina, di bidang manapun, karena sudah mempunyai kompetensi asesor. Tapi saat saya kemarin coba ke asesor sebagai akreditasi sekolah, ternyata guru dilarang menjadi asesor sebagai asesor akreditasi sekolah. Hanya boleh dari kalangan praktisi selain guru dan kepala sekolah. Oke, jadi itu jadi PR besar juga kalau kita guru tidak boleh mengikuti asesor sebagai asesor akreditasi sekolah tingkat madrasah. Tapi kabarnya untuk tingkat PAUD dan SMP itu beda karena beda peraturan di tiap jenjangnya gitu kan. Untuk rekrutan asesor seperti itu Bapak Ibu, pengalaman saya yang saya bagikan tadi ya memang sebagai asesor tidak seperti setenar guru penggerak yang masuk kemana-mana, sering keluar masuk hotel. Kami hanya duduk di depan laptop, kemudian mewawancarai, kami menilai bagaimana calon guru penggerak itu mengajar, gitu kan, bagaimana kepala sekolah itu mengajar, menilai kompetensi, gitu. Jadi, dan itu pun tidak boleh dipublikasikan, harus disimpan. Jadi, asesor itu harus memegang rahasia sebagai seorang asesor mengasesi, menilai gitu, menilai orang lain gitu. Jadi kemampuan, jadi apalagi kan selama wawancara itu kan ya masih jelas ya, soalnya sini hujannya makin deras, saya takut suaranya hilang. Jadi saya akan menyampaikan pesan dari Mas Menteri yang disampaikan melalui Bapak Dr. Pratono kepada seluruh guru di seluruh Indonesia, jangan takut jika tidak lolos seleksi guru penggerak. Pada dasarnya seluruh guru adalah guru penggerak dan seluruh sekolah adalah sekolah penggerak. Jika tidak lulus dalam seleksi di awal ini, maka nanti akan ada program pengimbasan bagi kita seluruh guru di Indonesia dan seluruh sekolah-sekolah di Indonesia. Tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ya, silakan kembali ke Bu Fitri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi